Kenapa ya sosok Kwon Kong ini dijadiin panutan oleh banyak orang? Yuk temani aku selesaiin lukisan ini sambil aku ceritain tuh kenapa tokoh ini begitu dihormati dalam budaya Tionghoa. Oke, kita mulai melukis dulu ya. Di sini sebelum detailing aku color sketch dulu karakter ini. Di tahap ini aku cuma menentukan warna dasar dan gelap terang secara kasarnya gitu. Belum detail, tapi ini penting supaya nanti pas aku masuk ke tahap rendering arah gelap terangnya sudah jelas. Nah, setelah color sketchnya selesai, kelihatannya sih udah mau jadi, tapi belum, masih banyak coy. Di sini aku mulai nyiapin banyak campuran warna di palet. Tujuannya biar nanti pas detailing itu aku lebih fokus dan gak bolak-balik buat keluarin warna dari tube gitu loh. Karena di lukisan ini pakai yang Kwon Kongnya ini cukup rumit dan proses detailingnya juga cukup makan waktu. Jadi aku mau jelasin nih kenapa sosok Kwon Kong atau Guan Yu ini sangat dihormati. Kwon Kong ini bukan hanya tokoh sejarah tapi juga simbol nilai-nilai moral. Misalnya dalam kalangan pengusaha, Kwon Kong ini dikenal sebagai simbol kejujuran dan keadilan dalam berbisnis. Kalau di kalangan pemerintah atau pejabat, dia dianggap sebagai lambang disiplin dan penegak hukum. Di kalangan perantau atau pertemanan, Kwon Kong dihormati karena kesetiaannya dan etika dalam hubungan. Bahkan di kalangan pelajar, ia dikenal sebagai sosok yang suka membaca dan belajar. Karena itu lukisan ini nantinya akan dipajang di perpustakaan. Makanya klien request untuk menggambarkan Kwon Kong yang sedang membaca buku untuk menunjukkan sisi bijaksana dan intelektualnya. Nah, setelah detailnya selesai, aku tidak lupa untuk memberikan tanda tangan pada lukisan ini. Tapi masih ada satu tahap penting sebelum lukisan ini benar-benar selesai, yaitu proses finishing menggunakan varnish. Varnish di sini berfungsi buat melindungi permukaan lukisan dari debu, kelembapan, dan juga goresan ringan. Selain itu, varnish juga membantu membuat warna lukisan lebih terlihat keluar dan lebih hidup. Dengan lapisan varnish ini, lukisan juga jadi jauh lebih awet dan bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama, sehingga kualitasnya tetap terjaga meskipun sudah bertahun-tahun gitu. Oke, dan inilah hasilnya. Gimana menurut kalian? Di bagian wajahnya aku buat ekspresinya terlihat tenang dan bijaksana. Di bagian jirah emasnya juga aku kerjain satu persatu supaya teksturnya itu lebih kerasa gitu. Dan di bagian background pegunungan dan burung bangaunya ini aku sengaja buat lebih lembut supaya tetap mendukung karakter utamanya. Overall lukisan ini ukurannya 80 x 100 cm dan akhirnya selesai juga. Dan ini adalah momen ketika lukisan ini dijemput oleh pemiliknya dan akhirnya dibawa ke rumah barunya. Dan semoga lukisan ini bisa membawa keberuntungan di tempat barunya.